Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semua dapat bertemu kembali, bertatap muka, kembali ditertemukan dalam kajian rutin kita yaitu Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-214. Salawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjunan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini telah hadir juga bersama kita Ustadz Agus Sukaca, dan pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan atau melanjutkan berkaitan dengan bagaimana implementasi Golden Habit yang pada pagi hari ini insya Allah akan fokus dalam membiasakan sholat rawatib. Jadi mudah-mudahan nanti kita semua dapat mendapatkan banyak informasi, ilmu yang nantinya bisa kita terapkan kepada kita semua untuk membiasakan sholat rawatib. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka kajian Golden Habit Forum ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم Bismillah. الله الرحمن الرحيم. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Agus Sukaca. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام Waalaikumsalam ورحمة warahmatullahi الله wabarakatuh. وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah yang alhamdulillah sebarannya dari timur ke barat, dari Papua ke Sumatera sudah ada, di tengah-tengahnya juga terisi. NTT, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, alhamdulillah ada keterwakilan. Ya. Biasanya dari Malaysia juga hadir, Bu Nuria. Pagi ini kita melanjutkan ya, kajian kita tentang bagaimana implementasi Golden Habit. Ya. Kita membiasakan habit-habit tertentu. Nah, ini masih seputar habit sholat. Dan kita sudah membahas bagaimana sholat fardu, kemudian sholat tahajud, sholat duha, dan di hari ini ya, kita akan mengkaji tentang sholat rawatib. Mohon nanti ada Ustadz Zuri yang membidangi tarjih dari Kalteng bisa menambahkan ya, dari aspek tarjihnya ya Kiai Mustain dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti berkenan untuk bisa menguatkan sehingga ini bisa menjadi habit kita bersama. Topik kita membiasakan sholat rawatib. Nah, sebagai pendahuluan, ya, sekalian, ada hadis yang cukup menarik, ya, diriwayatkan oleh Muslim. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yamal qiyamah min amalihi as-salah. Fa in saluhat faqad aflaha wa najah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in taqasa min faridatihi syai'un qala Rabbu ta'ala unzur hal li'abdi min tatawwu'in
fayukmalu biha man taqasa minal faridah tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka ia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia merugi dan celaka. Jika ada kekurangan dalam sholat fardunya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki amalan tatawu, maka dengannya disempurnakan kekurangan dalam sholat fardunya. Ya. Dan seluruh amalannya dihukumi berdasarkan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat ini akan menjadi amalan yang pertama kali dihisab, dan sholat tatawu itu menjadi penyempurna. Jadi kalau fardunya ada kekurangannya, maka ia disempurnakan dengan tatawu'nya. Maka melaksanakan sholat tatawu ini menjadi kebutuhan bagi kita untuk menyempurnakan sholat-sholat fardu kita. Nah, sholat tatawu itu berdasarkan HPT ya, atau yang sudah diverifikasi oleh Tarjih di dalam kitab Tarjih HPT, buku yang pertama itu ada di halaman 320 ya. Itu ada sholat tatawu al-maksurat berdasarkan hadis ya. Ada 11 yang yang dipilih oleh Tarjih yang diverifikasi. Yang pertama, sholat sunnah wudhu. Yang kedua, sholat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Yang ketiga, sholat tahiyatul masjid. Yang keempat, sholat rawatib. Ini yang akan kita bahas. Yang kelima, sholat lail atau tahajud. Ini sudah kita bahas. Yang keenam, sholat duha. Sudah kita bahas juga. Yang ketujuh, sholat safar. Sholat kalau mau melakukan perjalanan. Kemudian yang kedelapan, sholat istikharah. Yang kesembilan, sholat idain. Nah, idain ini kita pasti sudah melakukan. Ya. Yang ke-10, sholat gerhana. Dan yang ke-11, sholat istisqa. Ya. Ini sholat tatawu ya, berdasarkan hadis-hadis yang sudah diverifikasi oleh Majelis Tarjih. Nah, Ibu sekalian, kita melaksanakan yang 11 ini sudah luar biasa ini kalau kita berhasil menjadikan sebagai habit yang harus menjadi habit. Ya. Ada yang tidak harus menjadi habit karena dia sesuai dengan waktu tertentu. Misalnya gerhana. Gerhana itu hanya terjadi waktu gerhana. Ya, itu opsional. Ya, jadi kita lakukan hanya ketika terjadi gerhana. Istisqa itu hanya ketika kemarau panjang. Ya. Ya, sehingga tidak perlu menjadi habit, ya, tapi menjadi amalan yang kita lakukan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, dari ke-11 sholat tatawu ini banyak yang bisa kita jadikan menjadi bagian dari habit kita. Antara lain apa? Rawatib. Ya. Rawatib ini bisa menjadi bagian dari habit, kebiasaan. Karena sifatnya perlu kita lakukan secara rutin. Bukan hanya sesekali saja dilakukan, tetapi bisa menjadi amalan rutin. Salah satu prasyarat untuk menjadi habit adalah amalan itu mesti
dilakukan secara rutin terus-menerus. Ya, terus-menerus. Nah, tentang sholat rawatib ini, ya, saya kutipkan juga dari Tarjih. Ya. Idza tala al-fajru fasolli rok'ataini khafifataini tatawu'an. Ya. Apabila fajar telah menyingsing, hendaklah engkau kerjakan sholat tatawu 2 rakaat singkat. Ya. Takra'u fi ulahuma kul ya ayyuhal kafirun ba'dal fatihah wa fi tsaniyah kul wallahu ahad. Ya. Jadi 2 rakaat ringan. Ya. Yang pertama membaca kul ya ayyuhal kafirun surat al-kafirun. Yang kedua membaca kul huwallahu ahad, ya, surah al-ikhlas, ya. Atau fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah, ya. Wa fi tsaniyah ya ayyuhal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum al-ayah. Ya. Ini pilihan yang lain untuk dibaca selain Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya. Auma tayassara minal Quran. Boleh juga membaca ayat-ayat lain yang mudah dari Al-Quran. Ya. Summa sholli qabla dhuhri rok'ataini au arba'an. Wa kadzalika ba'dahu. Kemudian sholatlah sebelum zuhur 2 rakaat atau 4. Demikian juga sesudahnya. Ya. Artinya sesudah zuhur itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Amal yaumul jum'ah fasholli qablaha. Ya. Ma quddira laka hatta yahdurul imam. Wasolli ba'daha rok'ataini aur arba'an. Ya. Apabila hari Jumat, maka sholatlah sebelumnya, sebelum sholat Jumat, ya, apa yang mampu kalian lakukan. Artinya rokaatnya sebanyak yang bisa dilakukan. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 dan seterusnya sepanjang imam belum datang untuk berkhutbah. Nah, jadi ketika imam telah berkhutbah, berhenti mendengarkan khutbah. Demikian juga setelahnya, ya, itu 2 rakaat atau 4. Ya. Wa qablal asri rakaatain. Dan sebelum asar 2 rakaat. Ya. Wasolli rakaataini ba'dal ghurub qabla sholatil maghrib. Ya. Kemudian sholat setelah matahari tenggelam sebelum sholat maghrib. Ya, 2 rakaat. Wa rakaataini ba'daha. Dan 2 rakaat setelahnya. Wasolli ba'dal isya'i rakaataini au arba'an. Ya. Dan sholat setelah isya 2 rakaat atau 4. Ini rawatib yang telah diverifikasi, ya, diputuskan oleh Tarjih. Ya. Silahkan secara lengkap dibaca di HPT, ya, di halaman 320-an. Ya. Nah, sehingga Bapak sekalian, sholat rawatib, ya, itu berdasarkan Tarjih ini, ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum duhur, dan 2 atau 4 rakaat sesudahnya. Ya. Khusus Jumat, itu sebelum imam berkhutbah, itu bisa sebanyak yang dimaui. Ya.
mulai 2 rakaat sampai ya pokoknya sebelum imam berkhutbah itu kita bisa melakukannya, sesudahnya 2 atau 4. Nah, kemudian 2 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sesudahnya. Dan 2 atau 4 rakaat setelah sholat isya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita bisa melihat mana yang sudah menjadi habit. Kalau setiap kita melakukan sholat itu pasti melakukannya, itu artinya sudah menjadi habit. Nah, kecuali kalau misalnya ada hal-hal tertentu, ya. Misalnya ke masjid ada sesuatu hal ya terlambat, ya. Kita datang sampai masjid ternyata sudah iqamah. Ya. Kalau sudah iqamah itu kita tidak boleh lagi melakukan sholat tatawu. Ya, kita harus bersiap untuk mengikuti sholat fardu. Nah, dalam kondisi seperti itu tentu kita tidak bisa melakukan sholat qobliyah maupun tahiyatul masjid. Nah, ini kondisi-kondisi khusus. Tetapi dalam kondisi normal, ketika itu sudah kita lakukan, maka dia menjadi habit. Nah, bagi yang belum menjadi habit, ya, saya sedikit mengingatkan, ya, proses menjadi habit itu diawali dengan apa? Dengan berpikir kita mau melakukan amalan tertentu. Misalnya setiap sholat rawatib, ya, kita akan menjadikan sholat rawatib itu bagian dari habit kita. Maka kita berpikir ya, bahwa sholat-sholat rawatib ya ini ya yang ada di Tarsi ini itu kita pikirkan untuk kita amalkan. Ya. Kita pikirkan untuk kita amalkan. Nah, selanjutnya pikiran untuk mengamalkan itu ya, akan direkam oleh otak kita. Ya. Rekaman itu kemudian ketika ketemu momentum, misalnya kita bangun sebelum subuh, sudah masuk waktu subuh. Nah, sebelum sholat subuh itu kita segera sholat 2 rakaat. Nah, itu pengalaman, mengamalkan. Ya. Nanti kalau duhur, sebelumnya kita milih mau 2 rakaat, mau 4 rakaat. Ya. Untuk menjadi kebiasaan, itu yang paling mudah adalah memilih secara tetap. Misalnya membiasakan 2 rakaat boleh, membiasakan 4 rakaat boleh. Ya. Kita pilih salah satu, maka yang kita pilih kita lakukan berulang-ulang pelaksanaan. Nanti pengamalan melaksanakan itu, pengalaman melaksanakan akan disimpan di dalam memori kita. Oh, sudah punya pengalaman. Bagaimana melaksanakan sholat-sholat rawatib itu. Nah, pengalaman ini kemudian kalau diulang-ulang, ya, dalam setiap menjelang subuh, kita melakukan rawatib qobliyah. Menjelang duhur, kita rawatib qobliyah. Selesai duhur, kita juga rawatib ba'diyah. Sebelum asar, rawatib qobliyah. Sebelum maghrib, sesudah maghrib, ya, sesudah isya kita lakukan, itu kemudian diulang-ulang, maka pengulangan tadi akan menjadikan penyimpanan di dalam memori yang ketika baru kita lakukan sesekali, sekali 2 kali itu akan disimpan di dalam memori sadar. Itu nanti lama-lama akan tersimpan di dalam memori bawah sadar. Apa bedanya aktivitas yang tersimpan di dalam memori sadar dengan memori bawah sadar? Bedanya
Yang masih tersimpan di dalam memori sadar itu effort untuk melaksanakan itu perlu effort yang lebih gede, ya. Perlu perjuangan yang lebih berat. Tapi kalau sudah tersimpan di dalam memori bawah sadar, maka tidak perlu berjuang lagi. Karena apa? Akan terjadi secara otomatis. Jadi perjuangan untuk menjadi istiqomah melaksanakan sholat rawatib itu perjuangan untuk membiasakan. Setelah menjadi kebiasaan, maka kita akan istiqomah di dalam melakukan sholat rawatib itu. Jadi untuk menjadi istiqomah perjuangannya adalah menyimpan memori pengalaman melaksanakan sholat rawatib ke dalam memori bawah sadar. Jadi diulang-ulang selama 3 bulan berturut-turut, itulah perjuangannya untuk menjadi istiqomah. Nah, setelah kita berhasil berjuang selama 3 bulan, insya Allah memorinya sudah disimpan di dalam memori bawah sadar. Ini artinya sholat rawatib sudah menjadi habit. Di minggu yang lalu atau di Sabtu yang lalu, ya, Pak Sairi menyampaikan kebiasaannya melakukan di rumah, ya, tidak di masjid. Saya kira memang pada prinsipnya kalau bisa kita lakukan di rumah, ya, itu bagus, ya. Tapi kalau masjidnya agak jauh, nah, biasanya kita terus masbuk ya tertinggal di masjid, ya. Tapi yang penting kita bisa melaksanakan kalau rumahnya dekat dengan masjid, dilaksanakan di rumah bagus ya. Nanti berangkat itu sudah sholat rawatib qobliyah di masjid. Kalau ada kesempatan tinggal sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau kemudian sholat qobliyahnya di rumah, nanti masbuk berarti tidak punya kesempatan melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, ini silahkan ditimbang-timbang, ya, mana yang kita pilih untuk dilakukan, ya. Apakah mau di masjid, mau di rumah, ini adalah pilihan-pilihan kita. Tapi yang penting, Bapak Ibu sekalian, bahwa kesemuanya itu kita memorize, tersimpan di dalam memori bawah sadar. Itulah ya habit, kebiasaan. Maka ketika sudah menjadi habit, insya Allah ini akan menjadi amalan sepanjang hayat. Nah, kalau sudah menjadi amalan sepanjang hayat, Masya Allah, ini termasuk apa namanya atwamul akmal. Ya, karena khairul amal atwamuha. Sebaik-baik amal adalah yang paling menjadi kebiasaan, yang menjadi kebiasaan. Monggo, ya, kita ambil sholat rawatib ini menjadi bagian dari kebiasaan-kebiasaan kita. Berkenan ya Pak Zuhri, Kiai Mustain menambahkan, saya belum bicara soal hikmah, mungkin nanti bisa dilengkapi dengan hikmah, ya, juga yang lain-lain, ya. Sehingga ini lebih menggerakkan kita untuk memperkaya sholat-sholat fardu kita dengan sholat-sholat tatawwu. Dan Allah ya kemajma'in, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.